Benar Tuhan, kami hanya ingin menurut segala kehendak-Mu. Karena kami tahu kehendak-Mu, rancangan-Mu bagi kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi ini kami boleh kembali memuji memuliakan Engkau Tuhan, lewat puji-pujian anak-anak-Mu. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau kami boleh menjadi umat pilihan-Mu, kami berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Memuji memuliakan Engkau. Dan saat ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur untuk kami menerima firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap mendengar firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Allah Juru Selamat kami hidup. Mari yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya. Selamat hari Minggu, selamat berbakti kembali kepada Tuhan kita yang patut kita tinggikan, layak kita puji dan muliakan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih kepada Ibu Gembala dan staf di gereja ini yang telah mempercayakan saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan Saudara. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan mengutip dari sebuah perikop narasi Saudara ya. Tentang pencobaan di padang gurun ya. Tentunya Bapak Ibu Saudara udah akrab dengan narasi ini, dengan cerita ini. Pencobaan terhadap Yesus di padang gurun. Nah Saudara, kita akan langsung saja buka Matius 4 Saudara. Ayat 1 sampai 11 ya. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Nah tadi lagi ibadah yang ke-1 ya. Nggak kalah hebohnya dengan ibadah kedua tadi ya saudara. Luar biasa. Saya tadi bacakan ayat ini, saya baca sendiri saudara. Tapi ternyata emang di sini luar biasa jemaatnya. Saya baca firman Tuhan pada ngikutin saudara ya. Akhirnya saya bilang ya udah kita sama-sama aja ya. Sekarang juga saya pikir kita sama-sama aja ya. 11 ayat kan nggak banyak toh. Ya. Paling enggak Bapak Ibu Saudara yang belum baca firman Tuhan dari pagi ya bacalah ya. 11 ayat ya. Saudara saya ngajak kita semua bangkit berdiri boleh? Ya, 11 ayat ini kita akan sama-sama bacakan, saudara. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ya, kita mulai ya. 3, 2, 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah engkau berbakti. Ayat terakhir, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, kata pencobaan ini tentunya tidak asing bagi kita ya saudara ya. Tapi saya ingin memberikan sebuah informasi atau supaya kita samakan persepsi kita. Pencobaan itu ada dua macam saudara. Ya, ada yang dinamakan pencobaan itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Atau pencobaan yang benar-benar terjadi ya pada diri seseorang ya, bisa juga terhadap diri kita saudara. Nah pencobaan ini seringkali terlihat ketika seseorang misalkan berkata, aduh tolong doakan ya saya saat ini lagi dalam pencobaan nih gitu ya.
dalam pergumulan, pencobaan gitu ya. Lagi ada masalah lah kira-kira gitu saudara. Nah pencobaan seperti ini artinya pencobaan yang memang sedang dialami. Bagi kita anak-anak Tuhan saudara, ini sebenarnya bukan sekedar pencobaan ya. Tapi di mata Tuhan ini sebenarnya sebuah ujian. Saudara tahu ya, ketika anak Tuhan mengalami sesuatu yang tidak enak, yang tidak kita kehendaki, tentu Allah tahu dan Allah mengizinkan itu tentunya bagi anak-anak Tuhan. Tapi saudara, kita harus meresponinya bukan sebagai pencobaan dalam konteks yang negatif. Ini konteksnya harus positif karena bagi Allah itu adalah sebuah ujian bagi kita. Saudara masih ingat kalau kita dengar kata ujian kira-kira kapan itu? Kalau kita lagi sekolah ya saudara ya. Ujian itu tentu harus kita lewati untuk apa? Untuk naik kelas, naik tingkat saudara. Ya. Jadi di dalam kehidupan anak Tuhan juga tentunya ada ini yang namanya ujian. Ya, seringkali juga bahasanya pencobaan gitu ya. Bahasa dunia sama pencobaan. Bagi kita adalah ujian ya. Tapi firman Tuhan selalu mengajarkan kita, ujian yang kita hadapi ini atau pencobaan kita hadapi ini tidak melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena yang menjadi pelakunya itu ya adalah Tuhan sendiri. Makanya dia yang mengontrol, dia yang mengendalikan. Makanya dia tahu yang namanya pencobaan bagi kita yang seperti itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Yang tahu kekuatan kita seberapa siapa? Tuhan ya. Betul ya? Setuju saudara ya? Itu pencobaan yang pertama. Kita harus hadapi. Karena kita percaya kalau kita ada di pihak Tuhan, pencobaan itu boleh berjalan, boleh berlaku. Tetapi karena dia yang mengendalikan, dia juga yang akan memberikan solusi. Amin. Ya itu yang pertama ya. Nah pencobaan yang kedua yang konteksnya yang barusan kita baca ini 11 ayat. Itu pencobaan yang dilakukan oleh iblis saudara. Ya tentu dikehendaki juga Allah ya. Dalam kontrol Allah juga ya saudara. Sebagai anak Tuhan kita gak mungkin lepas dari kontrol Allah. Yaitu dalam Roh Kudus. Saudara ketika pencobaan itu terjadi. Ini adalah pencobaan yang namanya aja pencobaan. Ini tepat sekali. Karena dilakukan oleh iblis untuk coba-coba. Ya, kalau pencobaan oleh iblis itu tujuannya untuk coba-coba. Kalau coba-coba kira-kira pasti berhasil nggak? Belum tentu. Ya, jadi saudara kalau pencobaan yang ini ternyata telah pernah dialami oleh Yesus. Ya, ketika apa? Ketika Yesus baru saja dibaptis, kalau saudara baca di perikop sebelumnya, saudara di Matius 4 ini serta-merta setelah Yesus dibaptis, Yesus dihinggapi Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, kita tahu semuanya ya. Habis itu ayat 1 dari ayat yang tadi kita baca, lalu Roh membawanya ke padang gurun untuk apa? Untuk dicobai. Jadi saudara kalau kita melihat ayat yang tadi kita baca ini, si penulis yaitu Matius dia sedang menunjukkan atau menekankan kepada kita bahwa Yesus ketika dia mau memulai pelayanannya, dia itu sudah taat sampai dia bahkan taat sampai di kayu salib. Jadi ketika baru memulai pelayanannya aja Yesus sudah taat. Sebenarnya kalau dia sebagai manusia waktu itu dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai, itu sesuai nggak dengan kehendaknya kira-kira nih sebagai manusia? Nggak mau ya. Siapa yang mau dicobai, saudara? Tapi ternyata Yesus karena dia taat kepada Bapa, dia ikut. Tapi yang menggembirakan saudara, ayat itu dikatakan, lalu Roh membawanya ke padang gurun. Artinya apa saudara? Ketika Yesus dicobai, dibawa ke padang gurun itu dibawa oleh Roh. Kira-kira menurut Bapak Ibu, Rohnya ngikut nggak? Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Kira-kira Rohnya ngikut nggak? Apa Rohnya tinggal di tempat baptisan? Enggak ya saudara ya. Rohnya ngikut. Pertanyaan yang kedua, ketika Yesus dicobai oleh iblis, Rohnya tinggal di situ apa meninggalkan? Kira-kira Rohnya nggak akan meninggalkan, ya, karena dia membawa dan Roh Allah tetap ada bersama dengan Yesus. Ini nggak terlalu teologis, saudara ya. Kalau teologis itu kan Yesus itu ya Allah itu sendiri ya, tapi saya nggak sedalam itu. Lihat Yesus itu sebagai teladan manusia kita anak-anak Tuhan. Dia pada saat itu sebagai manusia, saudara. Jadi saudara Yesus benar-benar dituntun oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai dan itulah menjadi teladan kita. Dan itulah maknanya bagi kita orang Kristen. Mungkin Bapak Ibu saudara yang berpikir, ini baca tentang pencobaan Yesus di padang gurun itu ya, apa sih maksudnya? Apa kita juga bakal dicobai di padang gurun gitu kan? Kira-kira bisa jadi pertanyaan. Nah inilah saudara, kita belajar sekarang maknanya daripada pencobaan itu saudara ya. Nah saudara, kalau misalkan ini pencobaan Yesus itu
Kan tadi kita lihat ada 3 pencobaan paling tidak. Kalau misalnya salib, ya naik kayu salib, itu misalkan kita anggap aja sebagai pencobaan bagi Yesus. Ya, tentu kan secara manusia lagi nih. Kembali, jangan bicara teologi dulu deh. Secara manusia lagi, Yesus pasti tidak mau naik kayu salib. Makanya dia bilang, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Karena secara manusia dia nggak mau naik. Tetapi pencobaan yang ini, Yesus tidak menolaknya. Kenapa saudara? Kalau kita bicara lagi, ini anggap pencobaan, satu-satunya pencobaan yang bisa yang mengalahkan Yesus, itu adalah salib. Dia tidak bisa menolaknya. Kenapa? Karena dengan dia tidak menolak salib, maka misi dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, agar kita hidup kekal, boleh terlaksana. Amin saudara? Ya, jadi saudara sekali lagi, salib adalah puncak pelayanan Yesus di mana memang dia harus mati. Dan salib itu adalah rencana Allah dari sejak kekekalan. Alkitab berkata seperti itu. Ya, jadi saudara, ini sekarang lagi rame nih saudara di medsos. Ya, ada yang blunder bilang bahwa penyalipan itu adalah rencana iblis gitu ya, saudara. Tapi Alkitab tidak bicara begitu saudara. Kalau kita lihat, ada yang namanya proto-evangelion. Ada yang pernah dengar proto-evangelion? Yaitu pemberitaan Injil yang pertama kali dicatat di Alkitab. Itu ada di Kejadian 3 ayat 15. Boleh dibuka Kejadian 3 ayat 15? Ini saya agak menyimpang dari konteks, tapi penting ya saudara ya. Kejadian 3 ayat 15 ini adalah berita Injil yang pertama yang telah dinyatakan oleh Allah serta-merta setelah manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 2 kita lihat bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Yang pasal 2 manusia jatuh dalam dosa. Pasal 3 Allah sudah membuat suatu statement. Ya. Oke, langsung aja. Kejadian 3 ayat 15 ya. Kejadian 3 ayat 15. Nah, ini setelah kejadian manusia jatuh dalam dosa. Apa statement Allah? Dia berkata kepada iblis, saudara. Allah berkata kepada iblis seperti demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Kira-kira perempuannya siapa itu? Hawa ya, tahu semua ya. Antara keturunanmu, iblis gitu ya. Karena dia bicara pada iblis. Dan keturunannya berarti keturunan Hawa, keturunan perempuan. Terus dikatakan lagi, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya siapa? Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Itu bicara tentang Yesus, yaitu keturunan manusia ya. Makanya Yesus Allah harus jadi manusia. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah berita Injil yang pertama. Dan dari sejak berita Injil pertama, berita salib sudah dinyatakan. Karena memang tumit Yesus hancur ketika dia naik kayu salib. Ya, tapi banyak di Yesaya 53 dan banyak ayat-ayat lagi di Alkitab yang menegaskan jelas kalau salib adalah rancangan Allah. Ya, saya ingin menegaskan siapa tahu Bapak Ibu Saudara yang saat ini belum dengar, besok-besok dengar gitu lah ya. Ada statement-statement ini yang menyatakan diri sebagai apologet hamba Tuhan, tapi dia bilang salib itu adalah rancangan iblis dan rencana iblis. Hebat ya, berarti keinginan iblis Tuhan Yesus laksanakan di atas kayu salib. Ya, tentu itu tidak benar saudara. Nah baik saudara, kita akan lihat satu persatu. Kan saya tadi katakan, apa maknanya pencobaan Yesus ini? Yang ada 3 pencobaan yang Yesus alami di padang gurun ini. Yang pertama saudara itu ada di ayat 3 sampai 4. Saya akan bacakan saja saudara ya, biar cepat. Ayat 3 dan 4 boleh juga di kolom ditayangkan. Ayat 3 dan 4 dari Matius 4 tadi. Demikian firman Tuhan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, pencobaan pertama ini saudara, adalah sesuatu yang dibuat atau dinarasikan oleh si penulis Injil ini saudara, dengan memfokuskan atau menekankan kepada rasa lapar Yesus. Saudara kebayang gak sih Yesus habis puasa 40 hari, 40 malam, tentu rasa lapar Yesus itu luar biasa ya saudara ya. Di sini tentu ada yang pernah puasa ya. Saya nggak berani bilang yang sering puasa, tapi paling tidak ada yang pernah puasa gitu saudara ya. Apa yang terjadi ketika kita puasa? Ketika kita puasa saudara, makanan apapun juga jadi enak.
Ini kalau Yesus mau, misalkan contoh deh, misalkan Yesus mau berubah roti jadi, batu jadi roti, pasti itu akan jadi roti yang paling enak. Saya yakin saudara ya. Tapi kalau kita lagi puasa saudara, jangankan roti yang enak, roti perak aja jadi enak. Gitu ya. Jadi saat itu saudara, memang iblis ini pinter. Dia memakai pada saat itu rasa laparnya Yesus untuk mencobai. Seringkali iblis menggunakan kelemahan kita pada saat kita dicobai. Ya, kelemahan kita tuh yang dia duga kita nggak akan mau nolak gitu. Ya, nah saudara, ketika dia mengatakan itu, iblis sebenarnya kira-kira lah. Ini kalau saya anggap ya, iblis itu kira-kira sedang menggoda Yesus itu dengan rasa laparnya dan mau bilang Yesus itu, kalau engkau anak Allah, itu Bapamu tuh tega banget ya, gitu. Membiarkan engkau tinggal di padang gurun seperti ini, dibawa lagi padang gurun. Padahal padang gurun tuh tempat yang paling tidak enak, paling mengerikan saudara. Karena di padang gurun itu binatang buas lah, cuaca juga bisa kepanasin, bisa kedinginan saudara. Udah gitu apa? Iblis mau bilang lagi, udah gitu lu disuruh puasa, mau-maunya lagi, lapar-lapar gitu. Ini jelas-jelas Bapak gak mengasihi engkau. Kalau Bapak mengasihi engkau gak mungkin lu dibiarin begini. Saudara, seringkali dalam hidup kita juga dipertanyakan oleh iblis. Apa benar Tuhan mengasihi engkau? Ketika kita dalam masa susah, seringkali iblis mengatakan, apa benar? Katanya Bapak mengasihi. Kalau hidup kayak gini, ketika kita dalam keadaan terpuruk, seringkali iblis membisikkan kita, mana pemeliharaan Bapak yang katanya luar biasa bagi anak-anak Tuhan? Mana? Terus kita dengerin lagi, iblis, iya juga ya. Tadi malam saya baru menonton sebuah film yang bagus, film rohani. Pendekatannya rohani saudara. Bicara tentang kesaksian. Seorang ibu yang mengalami anaknya sakit saudara. Sakitnya sudah secara manusia udah tidak ada obat saudara ya. Nah pada saat itu ada statement dari mamanya. Saat anak saya sakit itu dia bilang, saya sampai mempertanyakan apa betul Tuhan itu ada. Nah inilah yang seringkali iblis pakai. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, iblis manfaatkan kelemahan kita. Begitu juga kembali lagi saudara. Ketika Yesus dalam keadaan lapar, dia mau bilang sama Yesus, mana Bapa yang memelihara kamu? Mana? Kalau engkau anak Allah, makanya Yesus bilang gitu. Kalau engkau anak Allah, dia langsung sebut, kalau engkau anak Allah berarti kalau Bapakmu itu benar-benar mengasihi engkau. Kalau Bapak itu benar-benar Bapakmu. Ya, saudara. Jadi saudara, secara halus iblis ini sedang menuduh Bapak itu sendiri. Ya. Nah saudara, pelajaran apa yang kita bisa dapat dari pencobaan pertama ini? Ada beberapa pencobaan, kesimpulan atau pelajaran yang kita bisa dapat saudara. Yang pertama saudara, yang tadi saya sampaikan. Jadi pada saat itu iblis sedang mencoba secara halus berkata kepada kita bahwa Allah tidak mengasihi kita. Ketika kita dalam keadaan susah, seringkali iblis membisikkan kita, mana Bapakmu, mana Allah yang mengasihi engkau. Ya, itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara, ketika kita mendahulukan kebutuhan jasmani daripada kebutuhan rohani, berarti kita tidak meneladani Yesus. Wah Pak, ekstrim banget sih. Masa kita gak usah memikirkan hal jasmani? Bukan gitu maksudnya saudara. Ya, tapi firman Tuhan dari sini kita bisa belajar. Kalau kita mendahulukan jasmani, pada saat itu Yesus punya alasan sekali untuk mendahulukan jasmaninya dia yang lagi lapar. Tapi dia ikut kehendak Bapa, tidak dengar maunya iblis. Ya saudara. Nah saudara, bagi Yesus melakukan kehendak Bapa itu lebih penting daripada kebutuhan jasmani. Seringkali kita juga mendahulukan kebutuhan jasmani. Seringkali dalam keadaan susah kita gak bisa makan, dalam keadaan kita sepertinya kekurangan saudara. Ada aja tuh godaan tuh. Ya saudara, di dalam dunia ini saudara, banyak sekali bahkan yang mengaku orang Kristen. Yang kehidupannya tidak menjadi berkat. Ketika dia melihat orang-orang sekitarnya lebih kaya, coba pikir-pikir, aduh kalau gue lebih kaya dari dia atau setidaknya seperti dia, saya gak susah untuk cari makanan. Ya. Seringkali hal seperti itu dialami oleh kita anak Tuhan. Saudara, dimanapun saudara, pengusaha bisa dengan cara curang, ya berusahanya. Orang di gereja sekalipun bisa saudara, dengan cara dia mendengarkan apa yang iblis kehendaki.
mengadakan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Di gereja bisa, saudara ya. Terus di pemerintahan seringkali kita dengar orang sampai korupsi gara-gara kebutuhan jasmani. Padahal berapa sih saudara yang dibutuhkan kita untuk makan sehari 3 kali? Itu pun kalau sehari 3 kali. Sekarang banyak orang yang makan cuma 2 kali katanya. Supaya sehat ya, nggak sarapan atau nggak makan malam saudara. Nah saudara, jadi hal yang kedua yang kita dapat pelajaran dari sini, sekali lagi, kalau kita mendahulukan hal jasmani daripada hal yang rohani, saudara, Tuhan tidak menghendaki hal seperti itu. Ya saudara, itu yang kedua. Yang ketiga saudara, Yesus ketika diminta oleh iblis untuk memenuhi rasa laparnya dan mengubah batu menjadi roti, kira-kira Yesus bisa nggak? Bisa ya, tentunya ya. Orang dia Allah kok dia bisa melakukan segala sesuatu. Mungkin kalau kita pada saat jadi Yesus langsung show off. Oh siapa bilang gue gak bisa. Lihat nih langsung deh dijadiin tuh batu-batu itu jadi roti. Pasti bisa. Kalau dia ngikutin rasa laparnya juga selalu Tuhan bisa lakukan apapun juga. Saudara, tapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Ketika Yesus melakukan itu untuk memenuhi rasa laparnya. Berarti dia sudah mengikuti apa yang dikehendaki oleh iblis. Saudara, seringkali kita lewat kemampuan kita, lewat kemahiran kita, lewat kekuatan kita. Seringkali kita juga mau show off, gue bisa nih, gue mampu nih. Pamer saudara. Ya, tapi belum tentu itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin saudara. Itu pencobaan yang pertama ya. Cobaan pertama. Dan yang kedua saudara. Kita akan baca pencobaan yang kedua itu kalau kita lihat di ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saudara, ayat 5 sampai 7 saya akan bacakan. Ayat 5 sampai 7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, kalau kita lihat pencobaan yang pertama, apa yang dikatakan oleh iblis? Kata-kata pertama, jika engkau anak Allah. Dia ini pencobaan kedua juga ayat yang ke-6 tadi. Iblis juga bilang, jika engkau anak Allah. Saudara, perkataan iblis ini, statement iblis ini atau pertanyaan iblis ini, atau pengandaian iblis ini, jika engkau anak Allah. Kalau benar lu anak Allah, kira-kira gitu. Itulah yang seringkali didengung-dengungkan lewat kuping kita anak-anak Tuhan. Kalau engkau anak Tuhan, kalau memang engkau orang Kristen, kalau engkau selalu didengungkan iblis. Kalau engkau anak Allah. Karena anak Allah ini adalah predikat kita ya, sebagai anak Tuhan ya. Amin saudara. Ya, kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 12, memang kita orang-orang yang percaya kepadanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Iblis seringkali bisikan kita, kalau lu bener anak Allah, gak bakalan lu sakit kayak begini. Sampai susah, sampai habis-habisan. Kalau bener lu anak Allah, gak mungkin lu bisnis lu sampai habis-habisan begini. Kalau lu kau anak Allah, gak mungkin rumah tangga lu kayak begini. Banyak tuduhan iblis yang selalu dengan kata-kata, jika engkau anak Allah. Dan itulah, makanya saya bilang, Yesus benar-benar menjadi teladan. Dia menjadi contoh pertama bagaimana bisikan-bisikan perkataan iblis kepada orang-orang percaya. Ya saudara. Jadi dikatakan, iblis mengatakan jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Terus apa lagi saudara? Iblis katakan sebab ada tertulis. Saya ingin tekankan ini juga. Kata-kata iblis ini sebab ada tertulis ini seolah-olah iblis lebih tahu daripada Tuhan Yesus tentang firman Tuhan. Betul gak? Ya. Sebab ada tertulis di mana? Di Taurat pada zaman itu, saudara. Zaman sekarang iblis itu kerjanya seringkali memutar balik firman Tuhan. Makanya saudara, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar bagaimana kita jangan kalah sama iblis. Karena banyak orang-orang Kristen sekalipun begitu dengar firman Tuhan, saudara, yang ngaco, saudara ya, dia berpikir itu yang benar. Seperti tadi, salah satu yang saya bilang, ada statement hamba Tuhan yang bilang, kalau salib itu adalah rencana iblis. Nah saudara, memang pekerjaan iblis selalu memutar balik firman Tuhan. Selalu memelintir firman Tuhan. Saudara, di pencobaan yang kedua ini jelas-jelas sekali.
Iblis menggunakan firman Tuhan. Mengenai engkau yang akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Waktu iblis ngomong gitu dia baca Alkitab gak kira-kira? Enggak ya, saudara. Artinya iblis apa waktu itu ngomong begitu? Hafal. Iblis hafal Alkitab gak? Di sini pasti banyak yang hafal Alkitab. Ya saudara, enggak jangan bilang di sini deh. Di luar banyak yang hafal Alkitab tapi gak melakukan. Gak tahu itu firman Tuhan atau bukan. Atau dipakai hafalan ayat itu untuk memelintir firman Tuhan. Banyak di luaran seperti itu saudara. Bukan di gereja ini ya. Di Depok banyak. Saudara, terus nah saya ingin sampaikan saudara. Apa yang dikatakan oleh iblis ini diambil dari Mazmur saudara. Iblis lebih pintar Mazmur daripada kita. Diambil dari Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Boleh dibaca? Boleh ditayangkan nih. Jangan-jangan Pak Yongki nih ngarang lagi. Nah. Ini yang dikatakan iblis tadi kita masih ingat kira-kira ya kata-katanya apa ya. Mazmur 9 ayat 11 sampai 12 berkata demikian. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Persis gak? Ya paling gak artinya persis, tepat sekali saudara. Jadi iblis itu menggunakan ayat firman Tuhan tapi untuk hal-hal yang salah. Ya. Jadi kalau kita hafal ayat, boleh hafal ayat tapi jangan salah, iblis pun hafal ayat. Cuman dia putar balik. Jadi kalau kita hafal ayat tapi memakainya tidak dengan sesuai dengan firman Tuhan, kita sama dengan dia, gitu ya, Saudara. Terus apa yang Tuhan jawab? Yesus berkata kepadanya, ayat 7 tadi ya, Matius 4, ada pula tertulis. Waduh, ini kalau saya lihat ini iblis sama Tuhan perang ayat, saudara. Ya, perang ayat. Saudara, ini sebenarnya bukan perang ayat, gak sebanding lah. Dia yang sebagai firman Tuhan menjadi manusia, lawan iblis yang gaya-gayaan pakai firman Tuhan. Tapi yang pasti saudara, kalau saudara memiliki firman dalam hidup saudara, di hati saudara, pikiran saudara, saudara tidak gampang terkecoh oleh iblis. Itulah poinnya. Amin ya, saudara. Nah sekarang saudara, kalau kita lihat gayanya iblis ini, dia mau mencobai. Kan ada tertulis tuh kayak gitu. Jadi kalau lu jatuh pun dari hubungan bait Allah ini, lu gak akan apa-apa, kira-kira gitu. Itu mencobai. Tuhan bisa dong kayak Superman, tiba-tiba dia dijatuhkan terus dia terbang, bisa saudara. Tapi Tuhan tetap, Tuhan Yesus tidak pernah mau mendengar apa yang dikehendaki oleh iblis. Nah saudara, tapi dalam hal ini saya melihat, ini adalah satu hal di mana iblis sedang berusaha supaya kita jadi mencobai Tuhan. Makanya Tuhan bilang di sini, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itulah yang disampaikan kepada kita hari ini dari Tuhan Yesus. Janganlah kita mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita gak tahu apa sih yang dimaksud mencobai Tuhan. Mungkin kita sering dengar orang di sekitar kita berkata begitu. Dengar juga mungkin pendeta berkata begitu di mimbar. Atau mungkin jangan-jangan Bapak Ibu Saudara juga pernah berkata, jangan lu mencobai Tuhan. Nah saudara, mencobai Tuhan itu artinya pakai firman Tuhan. Benar pakai firman Tuhan, tapi kayak iblis. Main caplok begitu aja. Saudara, kadang-kadang kita gak sadar. Kita seringkali mencobai Tuhan. Contoh yang paling gampang. Kalau kita lagi sakit nih saudara. Saya tanya nih di sini. Ketika saudara sakit, saudara akan berkata begini. Atau berkata begini gak? Oh saya sakit, tapi saya percaya kuasa Tuhan bisa menyembuhkan saya. Bilur-bilurnya bisa menyembuhkan saya. Bahkan bilur-bilurnya sudah menyembuhkan saya. Betul gak itu? Betul gak? Jangan ragu-ragu. Betul, kenapa? Karena itu firman Tuhan. Betul. Apa yang dimaksud dengan mencobai Tuhan? Terus karena firman Tuhan berkata begitu, jadi saudara gak mau ke dokter. Saudara kalau dibilang, kena DBD, kena tipes, pastilah saudara di sini gak ada yang gak takut, pasti takut, pasti langsung periksa darah. Tadi pagi-pagi waktu saya khotbah begini, saya ngomong gitu langsung, Bapak Ibu Saudara bakal ke dokter, periksa darah, tuh langsung saudara. Jadi memang ada rasa ketakutan pasti ketika kita sakit ya. Tapi kalau cuman flu, masuk angin, saudara berani bilang, Tuhan sembuhkan saya. Saudara, sekarang ini antara flu sama COVID, sama DBD, tifus, gak bisa dibedain saudara. Hampir sama. Yang jadi pertanyaan saya, apa sikap saudara ketika saudara, ya ekstrim deh.
Saudara tiba-tiba nih merasa gejala demam sampai 40. Ya, mulut pahit misalnya gitu. Buang air besar. Waduh, saudara mungkin berpikir, aduh gue tifus nih jangan-jangan gitu ya. Saudara berani bilang, dalam nama Yesus sembuh. Gak ke dokter. Berani gak begitu? Ada yang bilang, berani Pak, Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Nah, ini saya bilang mencobai Tuhan. Jangan berkata Bapak Pendeta yang sedang, saya bukan pendeta, saudara evangelis ya. Nah saudara, meskipun banyak yang gak ngerti nih, apa sih bedanya evangelis dengan pendeta? Nanti mungkin Ibu Lydia bisa jelasin. Nah saudara, ini Bapak yang di depan ngomong nih apa sih maksudnya? Kan kita nih sebagai anak Tuhan mesti percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Betul saudara, jangan kira saya gak percaya mujizat saudara. Saya mau mengakui kehidupan kami sejak kenal Yesus sampai hari ini itu gak pernah lepas dari mujizat. Anak saya perempuan 3, dari sejak kecil sampai hari ini banyak mujizat yang dialamin. Tapi saudara, mujizat bukan cara menantang Tuhan dengan cara mencobai Tuhan. Yang kita lakukan aja yang kita mampu lakukan lah. Bisa ke dokter, bayar dokter, kenapa sih enggak? Gitu ya. Saya enggak anti mujizat saudara, kami mengalami mujizat. Tapi anak Tuhan harus peka. Yang mana yang mujizat, mana yang kita harus berikhtiar, berupaya. Nah saudara, wah Pak, apa ada tuh firman Tuhannya, landasannya. Saudara kalau kita lihat dari sejak kejadian 1, ya, sejak Allah menciptakan bumi, langit beserta isinya dan manusia, Allah sudah berpesan, membuat statement. Kita buka kejadian 1 ayat 28 coba. Kejadian 1 ayat 28. Nah, bagian B. Kita baca aja semua deh, nanti saya akan tunjukkan ya. Mana statement Allah yang berhubungan dengan yang saya sedang bicarakan. Allah memberkati mereka. Mereka itu siapa? Ciptaannya ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini kira-kira siapa ini? Ikan di laut, burung di udara, atau kepada siapa nih kira-kira? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Oke, kepada siapa ini? Kepada Adam Hawa ya. Ya. Setuju dengan saya ya? Bicara beranak cuculah, enggak ada Allah berbicara kepada burung, beranak cuculah enggak ya? Karena dia berbicara hanya kepada manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan apa saudara? Taklukkanlah itu. Saudara seringkali kata taklukkanlah itu lupa dalam ingatan kita. Atau jangan-jangan ayat ini belum pernah kita baca. Pernah kita baca, tapi berlalu dengan begitu saja. Kita nggak mengerti apa arti taklukkanlah. Saudara, ketika saudara baca ayat ini, saudara mungkin masih belum mengerti arti taklukkanlah. Tapi kalau saya menggiring saudara ke kondisi saat ini di mana teknologi udah begitu maju. Saudara sekarang yang paling terakhir kan AI, saudara ya. AI begitu pinter luar biasa. Pesawat ulang-alik nggak usah ngomong sekarang, dia udah puluhan tahun udah ada. Teknologi, saudara pernah nggak merasa kagum dengan teknologi? Pernah nggak saudara kagum dengan kepandaian manusia? Pertanyaannya sekarang, itu otak yang Tuhan, yang begitu pintarnya manusia, yang menyebabkan manusia begitu pintar, itu kira-kira dari siapa? Dari siapa? Dari Tuhan. Kenapa? Emang Tuhan tiba-tiba aja bikin manusia pintar gitu? Enggak saudara, karena dia pernah bilang di kejadian 1 ayat 28, taklukkanlah itu. Jadi saudara, manusia bisa menaklukkan bumi itu juga demi mujizat. Kenapa? Karena tidak mungkin manusia bisa menaklukkan bumi dengan teknologi dan kemajuan modern sampai saat ini kalau bukan kehendak Allah. Enggak mungkin saudara. Sekarang kita bisa lihat bagaimana kita terkagum-kagum dengan apa yang ada di bumi ini ya. Kok bisa? Kok bisa? Kenapa? Karena memang Tuhan mengizinkan kita taklukkan bumi. Kalau begitu saudara, kita perlu menaklukkan bumi atau manusia perlu menaklukkan bumi dalam segala aspek. Salah satu aspeknya adalah apa saudara? Teknologi kedokteran, farmasi. Sekarang kita bisa lihat. Saudara, kemarin siang saya dengan istri saya kontrol dokter jantung saudara. Saya baru tahu waktu kami naik lift ternyata lagi ada kayak dipromosiin gitu ya saudara. Sebuah teknologi baru lagi untuk melihat kondisi jantung. Saya tahunya terakhir itu kalau kita mau tahu persis bagaimana kondisi penyumbatan di dalam pembuluh jantung itu, aorta itu saudara, itu dengan kateter. Ya, saya bisa bicara gini karena saya pernah di kateter saudara, saya pernah pasang ring. Jadi saya tahu proses seperti apa saudara. Dan ternyata waktu saya lihat iklannya di lift rumah sakit itu, ternyata enggak lagi pakai kateter sekarang. Bukan lagi menggunakan
teknologi itulah gitu. Saya nggak ngerti secara teknisnya saudara. Saya langsung waktu ngobrol sama dokter setelah saya diperiksa, saya tanya, dok itu apa lagi? Saya bilang gitu, saya lihat itu di lift. Dia bilang itu yang paling mutakhir. Sekarang yang paling mutakhir untuk melihat penyumbatan bukan lagi masukin cairan terus dilihat di monitor saudara. Kan dulu begitu ya. Sekarang yang dilihat di monitor itu adalah gerakannya kamera saudara. Jadi sekarang kamera bukan saja masuk ke dalam untuk operasi usus buntu misalnya. Bapak Ibu sudah tahu lah bagaimana kamera masuk ke dalam tubuh kita. Tapi sekarang kamera udah bisa masuk ke dalam jantung kita, ke pembuluh darahnya. Jadi begitu, ada penyumbatan nih. Nah, dikasih tanda di situ. Jalan lagi kameranya masuk ke dalam-dalam, terus dia keluar lagi. Aduh saudara, udah kayak masuk ke ruang kaca. Tahu ya ruang kaca? Ada yang pernah ke ruang kaca nggak? di Dufan sono saudara. Seperti itu saudara, bisa masuk ke dalam begitu. Itulah teknologi saudara. Saya dengar dari dokter saya, dia bilang, dia dengan bangga, itu saya ahlinya di Indonesia. Dia tiap tahun dibikin seminar untuk dokter jantung yang lain, mengenai bagaimana cara kerja alat ini. Saudara, saya nggak kebayang bagaimana otak manusia yang cuma segede gini, saudara, bisa sepintar itu menciptakan alat seperti itu. Kembali lagi, Kejadian 1 ayat 28b mengatakan, taklukkanlah. Jadi manusia bisa menaklukkan bumi, itu udah mujizat bagi kita, ya, yang sebelumnya tidak pernah terpikir oleh manusia. Saudara, kembali lagi. Jadi kita seringkali mencobai Tuhan. Ya, tapi ada juga yang konyol, saudara. Gereja GBI ini kan tadinya tuh dari gereja Pantekosta ya. Sampai sekarang juga masih Pantekosta, karismatik ya, saudara. Nah, Pantekosta mula-mula itu di Indonesia, saudara, itu misionarisnya datang dari Amerika, saudara ya. Nah, waktu pertama kali misionaris datang dari Amerika itu, saudara, ini saya mau cerita aja, memang kenyataan gitu ya. Pendeta saya yang membaptis saya ini orang Pantekosta. Jadi waktu itu dia ceritanya dulu nih, sejarah menceritakan jadi turun-temurun nih dari orang tua zaman dulu Pentakosta mula-mula. Mereka itu saking dia beriman supaya dia tidak menyerah begitu aja dengan kedokteran, dengan farmasi, obat-obatan. Jadi mereka menghindari obat-obatan. Karena menurut mereka kalau mereka mengkonsumsi obat artinya tidak punya iman. Itulah, kira-kira benar gak itu ya? Ada benernya sih saudara, memang kita harus beriman. Tapi kalau kita melakukan seperti yang mereka lakukan itu sebenarnya bukan soal imannya lagi, tapi jadi mencobai Tuhan. Karena firman Tuhan bilang memang Tuhanlah penyembuh, Jehovah Rafa, tapi kita mencobai Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan oleh mereka dulu? Mereka itu setelah mereka mendengar firman Tuhan, dalam tanda petik saudara, mereka sikat gigi gak pakai odol. Saudara bayangin gak sekarang kalau saudara sikat gigi gak pakai odol enak gak sih? Enak ya saudara ya. Mereka tapi untuk menghindari enak itu mereka pakai apa? Dan supaya alasannya untuk bersih juga. Itu pakai abu gosok. Pernah saudara dengar orang sikat gigi pakai abu gosok? Kayak dongeng, tapi itu kenyataan saudara. Kenapa? Karena menurut mereka odol juga obat. Ya, jadi jauh deh saudara kemana-mana ya. Tapi itulah kenyataannya. Kalau kita tidak dengan bijak melihat firman Tuhan, mengartikan mujizat, kita bisa ujungnya jadi berbalik mencobai Tuhan ya. Tapi untungnya kalau sikat gigi nggak ada resiko. Tapi kalau saudara mencobai Tuhan, saudara kena demam berdarah, saudara nggak mau ke dokter, saudara menyanggah firman Tuhan Kejadian 1:28 tadi. Padahal Allah sudah bilang taklukkanlah bumi. Sekarang kita tinggal menikmati ya. Nggak ada susahnya, sekarang tinggal menikmati. Enak. Oke saudara, kita masuk ke pencobaan yang ketiga. Itu dari ayat 8 sampai 11. Ya, supaya cepat nih saya bacaan langsung ya. Matius 4 ayat 8 sampai 11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Saudara, pencobaan ini saudara, yang ketiga ini, ya, emang sih iblis nggak menggunakan kalimat yang kayak pertama ya, ada tertulis jika engkau anak Allah. Enggak saudara, tapi tetap saudara ayat ini memperlihatkan iblis itu kerjanya mau ngobrak-abrik firman Tuhan.
Saudara, kalau dia dikatakan di sini, iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Semua itu apa dikatakan tadi? Kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan iblis sedang memperlihatkan kepada Yesus itu apa, saudara? Dunia ini dunia nyata ya, saudara. Bukan dunia gaib, saudara. Dunia nyata yang diperlihatkan kepada Yesus itu seolah-olah dia yang menciptakan. Betul nggak kalau dia bilang gitu? Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Loh, yang nyiptain siapa? Yang menciptakan bumi dunia ini kan firman Tuhan, saudara. Semua dengan kemegahannya, dengan keindahannya. Tapi iblis mengklaim bahwa seolah-olah dia yang menciptakan. Makanya kalau Yesus menyembah kepada dia, katanya semua dunia ini dengan kemegahannya akan diberikan kepada Yesus. Sekali lagi saudara, di sini iblis memelintir firman Tuhan tentang penciptaan. Kita tahu semua ya, penciptaan di Kejadian 1 begitu jelas. Allah Tritunggal yang menciptakan. Tapi tiba-tiba iblis mengklaim, saudara. Kenapa? Karena memang iblis selalu ingin disembah, saudara. Dalam kehidupan kita, manusia juga seringkali kita tergoda oleh pencobaan-pencobaan yang iblis bisikan kepada kita. Supaya kita tidak cuma sekedar menyembah Yesus, syukur-syukur kalau menyembah Yesus plus, gitu saudara ya. Tapi ini seringkali iblis memperlihatkan bahwa Yesus kita tidak punya kuasa. Nah itu yang saya bilang, seringkali orang dunia, orang Kristen juga berani berkata, apa benar Tuhan ada? Seperti yang saya katakan, film yang tadi malam saya lihat itu. Seorang ibu ketika anaknya sakit, dia begitu terpuruk imannya. Sebenarnya dia aktivis gereja, saudara. Bisa berkata, apa benar Tuhan itu nyata? Apa benar Tuhan itu ada? Nah saudara, pada saat Yesus diperlihatkan dunia dan kemegahannya, memang iblis mau supaya Yesus menyembah dia. Saudara, jawab Yesus ini, saudara ya. Yesus kembali, ketika iblis melintir firman Tuhan, Yesus selalu menggunakan firman Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, seringkali firman Tuhan dipelintir untuk kita jadi jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi Yesus juga menjawabnya dengan firman Tuhan, ya. Kan kalau Yesus tadi di ayat sebelumnya berkata, ada pula tertulis gitu ya. Di sini Yesus udah gak perlu lagi deh. Udah ngeyel banget nih iblis nih. Yesus langsung aja bilang, enyahlah iblis. Udah gak ada lagi kompromi ya saudara. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Coba saudara kita lihat di Matius 4 ayat ke-10. Matius 4 ayat 10 saudara. Yesus mengutip lagi firman Tuhan. Ya, makanya saya bilang kita jangan kalah sama iblis. Iblis pakai ayat kita juga mesti. Nah, maka berkatalah Yesus di sini. Sorry, saudara. Matius 4 ayat 10 ini saudara, kita lihat tadi yang sudah kita baca ya saudara ya. Iblis langsung dihardik oleh Allah. Enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Saudara ini Yesus sedang mengutip firman Tuhan dari Taurat. Ya, di Taurat saudara, tadi saya sempat nyari-nyari tapi waktu istirahat saya lupa Pak, kita saking asik ngobrol, saya tadi udah niat. Itu di ulangan berapa saya lupa saudara. Tapi nantilah kita atau Bapak Ibu bisa lihat, kita kan sekarang bisa search ya. Ayat yang mengatakan hanya kepadamu sajalah engkau berbakti itu ada juga di Taurat ya saudara ya. Nanti kita sama-sama buka bisa di rumah lah, jangan sekarang. Nah saudara, memang sifatnya iblis ini saudara selalu ingin disembah. Karena apa saudara? Iblis dibuang ke dunia juga asalnya apa itu ya? Iblis asalnya siapa saudara? Malaikat Tuhan. Kalau kita lihat di Yesaya 14 ayat 12 saudara, di situ iblis dibuang ke dunia, bumi ini satu-satunya alasan karena dia ingin seperti Allah. Dia ingin disembah. Saudara, Matius sedang mengingatkan kepada kita saat ini bahwa kita haruslah menomorsatukan Tuhan. Ya, meskipun seringkali iblis itu membujuk kita, merayu-rayu kita untuk kita menyembah dia. Saudara tahu pesugihan ya, banyak orang Kristen juga, apalagi di Indonesia Timur itu. Kristen, saudara, tapi juga punya opo-opo ya, tahu opo-opo ya. Kalau di Jawa itu pesugihan lah gitu ya. Jadi dia menyembah iblis juga gitu saudara. Tapi Tuhan tidak mau saudara. Kalau kita lihat dari ketiga pencobaan yang Tuhan hadapi, puji Tuhan saudara. Ketiga-tiga ini mental
bahasa kitanya ya. Iblis mencobai Tuhan mental. Puji Tuhan, Tuhan bisa mengalahkan iblis dalam pencobaan. Ini yang sedang firman Tuhan lewat Matius mengajarkan kepada kita. Kita harus seperti Kristus. Kita harus meneladani Kristus. Meskipun kadang-kadang firman Tuhan dipakai oleh iblis, kita harus lawan dengan firman Tuhan. Kalau kita ngerti firman Tuhan dan kita mengimani firman Tuhan. Ya, saudara. Nah, setelah itu saudara, ini ayat yang terakhir saya baca lagi deh. Lalu iblis yang 11 tadi ya. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Waduh, happy ending gak saudara? Yes, happy ending. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Happy ending buat siapa? Buat Yesus. Buat kita happy ending gak? Ternyata buat kita baru permulaan saudara. Kenapa begitu saudara? Mari kita lihat di Lukas 4 ayat 13. Yesus telah mengalahkan iblis ya. Tapi ternyata iblis gak berhenti sampai di situ. Saudara, ya happy ending buat Tuhan kita Yesus. Lukas 4:13. Saudara, Lukas 4:13 ini ngomong-ngomong, ini narasi yang sama. Yang menceritakan pencobaan di padang gurun. Cuman versinya Lukas ya. Jadi ini saling melengkapi. Kalau Injil itu saling melengkapi ya. Nah di ayat yang ke-13 dari Lukas 4 ini. Demikian firman Tuhan. Nah saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk baca sama-sama ya. Ini penting nih saudara. 3, 2, 1. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mundur daripada siapa? Yesus ya, nyahnya. Dan menunggu waktu yang baik. Saudara ada yang baca ini terus ketawa. Selesai belum? Belum. Mempan gak Yesus? Enggak. Kira-kira menurut iblis yang mempan siapa? Anak-anak Yesus. Anak-anak Tuhan. Makanya saudara kita sebagai anak Tuhan seringkali iblis selalu mencoba. Tapi kita sebagai anak Tuhan namanya pencobaan iblis jangan takut. Karena Yesus telah menjadi teladan menghalau setiap cobaan dari iblis itu dan dia menang. Kalau kita ngaku anak Tuhan, kita jangan mau kalah sama iblis. Amin. Kita juga bisa seperti Yesus. Kalau iblis pakai firman Tuhan, kita pakai lagi firman Tuhan. Gitu ya saudara ya. Dan yang paling penting, jangan kita menuruti apapun yang maunya iblis. Tapi sekali lagi, biarlah kita hanya menuruti kehendak Allah. Karena kehendak Allah itulah yang sesuai dengan rancangannya bagi hidup kita. Rancangan Allah bagi hidup kita apa? Kecelakaan? Bukan ya. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Amin saudara. Jadi saya kadang-kadang geli saudara. Kalau melihat ayat yang tadi. Ternyata iblis menunggu waktu. Dia sudah tahu. Waktunya buat Yesus udah gak ada lagi deh. Udah gak mempan. Buktinya apa saudara? Kalau Bapak Ibu saudara baca dari Matius tadi. Pertama kali Yesus dicobai oleh iblis. Ada gak pencobaan-pencobaan yang berikutnya? Pencobaan disuruh ini, disuruh itu. Gak ada saudara. Ya, yang ada udah bunuh aja tuh Yesus. Bunuh gitu. Karena udah gak mampu. Banyak orang itu kalau udah kalut saudara. Udah gak pakai pikiran lagi. Udah emosi. Makanya mereka ini, orang ahli Taurat dipakai oleh iblis saudara. Dia maunya bunuh aja Yesus. Orang dia gak pernah menang. Mereka pasti kalah sama Yesus. Gitu ya saudara ya. Jadi saudara, statement ini penting nih saudara. Ketika satu saat kita menang atas iblis. Saudara jangan tepuk tangan dulu. Karena kemenangan atas iblis pada saat itu belum berarti kita tidak akan pernah ngalami lagi dicobai oleh iblis. Kenapa? Karena kita bukan Tuhan Yesus. Ya, selalu iblis tahu kelemahan kita. Tapi saudara, kita punya Yesus. Itu yang memberi kekuatan bagi kita. Amin saudara. Terakhir nih saudara. Saudara kalau kita lihat tadi dikatakan waktu yang baik. Ya, waktu yang baik itu dalam bahasa Yunaninya atau bahasa asli Alkitab itu dari kata kairos. Saudara, kata kairos sudah akrab sekali di kuping orang Kristen ya. Karena kairos itu adalah waktu yang tepat. Tapi seringkali orang Kristen menggunakan kairos itu waktu yang tepat yang ditentukan oleh Allah. Misalkan saudara, Tuhan tahu kapan saatnya kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Gitu ya, karena kita umat pilihan. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu waktunya kapan saudara mengalami itu. Itu waktunya Tuhan. Semua ketika kita menjalankan bisnis, Tuhan tahu kapan kita jatuh dalam bisnis kita. Tapi Tuhan juga tahu kapan kita bangkit. Ya, jadi saudara yang namanya kairos itu adalah
Waktu dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata opportune time. Jadi waktu yang tepat sebenarnya. Tapi bukan waktu yang tepat yang seperti kita sering kali gunakan. Misalnya gini, kita janjian sama temen nih di mall mau ngafe gitu ya. Supaya waktunya tepat saya mesti jalan lebih dulu, jangan sampai terlambat. Itu bukan waktu yang tepat yang dimaksud dengan kairos. Kairos itu adalah waktu yang tepat yang kita tidak pernah tahu. Yang tahu cuman yang menentukan waktu itu. Ingat gak saudara? Ketika Tuhan menentukan kita, waktu kita untuk ini, untuk itu, kita tidak pernah tahu. Seperti juga kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita gak akan pernah tahu. Karena itu adalah kairosnya Tuhan. Dan ini dipakai oleh iblis, saudara. Jadi ketika iblis mencobai kita, iblis mau bilang, lu gak akan tahu kapan gue mencobai lu. Setiap saat dia bisa mencobai kita. Amin. Jangan diaminin, saudara. Ya, tapi kita mesti tahu setiap saat, kapanpun itu iblis datang, kita harus mempunyai tameng firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang selalu menjaga kita, menuntun, memimpin kita. Biarlah itu hidup di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh diluputkan dari segala pencobaan iblis dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala. Bapa yang di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih setiamu, penyertaan-Mu, bahkan bagian daripada rancangan-Mu dalam hidup kami. Kalau saat ini kami boleh mendengar kembali firman Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami diingatkan betapa kami sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun kami memiliki Engkau, kami adalah milik-Mu, kami memiliki Roh Kudus. Namun Tuhan, kami menyadari, iblis tidak pernah tinggal diam untuk selalu mencobai kami. Tapi kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Yang telah dicobai. Menjadi teladan bagi kami. Agar kami mengerti bahwa makhluk di bumi, di surga, dan di bawah bumi. Dimanapun Tuhan akan mengaku bahwa Engkaulah Allah sang pemenang. Atas segala pencobaan yang dilakukan oleh si iblis itu. Terima kasih Bapa di surga. Kalau Engkau telah dicobai. Dan itu telah menjadi teladan bagi kami. Supaya kami sebagai orang percaya. Tahu bahwa bersama Engkau. Kami akan lewati setiap godaan, pencobaan. Dan kami percaya Tuhan. Kami pun akan menang bersama dengan Engkau. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Untuk firman-Mu yang begitu indah yang kami telah terima pada hari ini. Bapak, hamba-Mu telah selesai menyampaikannya. Namun hamba percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan berlalu dengan begitu saja. Dia akan tertanam dalam hati kami, berakar semakin dalam. Dan akhirnya dia akan bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga melaluinya Tuhan, kami akan memiliki buah roh dari hasil kami mendengar firman ini. Dan lewat itu juga, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang siap menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Siap menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan siap memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh jadi contoh. Di mana Tuhan tempatkan kami. Bahwa kami orang-orang yang selalu menang dalam setiap pencobaan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Bersyukur untuk hari ini. Bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Kau buat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Semua diberkati amin? Amin. Wow, luar biasa saudara. Saudara, ini untuk yang sekian kali saya dan suami, saya Lydia Nur Said. Beberapa kali kita pelayanan di sini dan senang sekali kalau boleh ada di tengah-tengah saudara kembali. Nah saudaraku terkasih, kalau tadi Pak Yongki cerita bahwa sekalipun Kristen masih banyak yang percaya dengan apa istilahnya dengan opo-opo atau sesajen atau apa ya saudara ya. Nah ini saya alami saudara. Kita berdua ngomong-ngomong penginjil. Ya orang suka tanya gini, Mbak Lydia kok depannya suami dan Bu Lydia masih evangelis gitu. Mereka kurang paham. Kenapa nggak naik tingkat jadi PDT, pendeta? Ya. Nah pendeta itu dilantik, ditahbiskan oleh jemaatnya.
karena punya jemaat ya di gereja. Jadi disebutnya pendeta. Kalau kita berdua adalah penginjil, evangelis. Kita keliling kemana-mana, bahkan keliling ke Eropa, ke Amerika, kemana-mana saudara. Kalau di Indonesia sampai ke pedalaman saudara ya. Kami terus menginjil. Banyak yang mengangkat kami jadi pendeta di gereja mereka, bahkan di Amerika. Ya, mereka minta kita berdua karena di Amerika banyak gereja-gereja, tapi nggak ada pendetanya. Ya, ada pendeta Indonesia masa berlaku dia selesai visanya mereka pulang pendetanya, dan mereka minta kita karena kita punya green card. Ya, kita suka lama di Amerika, ya saudara. Jadi saudaraku terkasih. Green card itu PR ya. Jadi kita tuh sering lama di Amerika, keliling pelayanan. Nah kita berdua ini udah komit. Kalau kita, saya dan suami ya, terutama saya bilang sama suami saya, kita ini penginjil karena orang perlu tahu kesaksian saya. Ya, saya Padang Madura kan, ya. Kenapa saya jadi Kristen? Ya, walaupun babak belur. Saudara pernah dengar kesaksian saya, mau dibacok, saya lari jadi buronan hampir 3 tahun saudara. Ya, belum kawin sama Pak Yongki saya sudah dibaptis saudaraku terkasih. Sudah jadi Kristen. Karena banyak di luar bilang oh tuh artis Lydia Imaniar yang Lydianya tuh murtad. Gara-gara suaminya pendeta gitu saudara ya. Murtad gara-gara kawin sama Yongki Ramlan. Saudara ya. Saya bersyukur Pak Yongki latar belakang keluarga dari Buddha. Konghucu ya. Tapi saya kenal dia bisa beritakan Injil kepada saya. Ya. Ternyata dia sekolahnya di Penabur. Tadi dia kebaktian pertama cerita. Dia reuni dengan teman-temannya dari Penabur. Karena dia bersekolah di Kristen, gurunya dari TK bawa dia ke gereja, sekolah minggu. Disitulah dia kenal Yesus. Ya. Tapi kita berdua sama-sama dibaptis. Luar biasa. Tuhan sekali tangkap 2 jiwa diselamatkan. Amin saudara. Nah saudaraku terkasih. Kalau saya ingat tadi yang Pak Yongki ngomong betul. Saya ini sering pelayanan bahkan diminta sama pendeta jemaat. Dari Timor. NTT. Ya. Dari Dayak. Di daerah Batak. Ya. Kalau Lydia Nur Said datang tidak usah izin lagi ke sinode. Silakan masuk ke gereja kami dengan senang hati. Karena apa saudara? Mereka gereja Protestan di sana. Gak sembarangan boleh orang naik mimbar. Khotbah aja. Pilih-pilih pendeta harus sesama dari Protestan. Ya, gak boleh dari luar sinode. Nah saya, ya saudara, sering pelayanan penginjilan, pelayanan keluar masuk gereja-gereja mereka. Saudara, bisopnya atau ketua sinodenya dari gereja Batak dan gereja-gereja lain. Itu saya kan sering sekali pergi pelayanan saudara seperti itu. Dan saya selalu bikin surat pernyataan bahwa saya Lydia Nur Said datang untuk bersaksi. Supaya banyak jiwa diselamatkan. Saudaraku terkasih, saya pernah pelayanan ke pedalaman daerah Dayak. Selesai KKR saudara, ada seorang bapak bilang, Bu bisa datang ke rumah saya sebentar, doakan. Orang tua saya sakit. Oh boleh, saya datang saudara sama satu pendeta. Begitu sampai rumahnya saudara, saya bilang Bapak orang percaya? Saya percaya Pak. Begitu saya lihat rumahnya, ada yang digantung warna merah. Sebelahnya salib. Saya bilang Pak ini Kristen? Iya. Sebelahnya itu, ya itu agama kami juga. Lah kenapa Pak dipasang itu tapi ada salib di sebelahnya? Ya biar ada komunikasi gitu. Lah ini saudara, dua iman yang tadi suami saya cerita, ini opo-opo. Kristen masih percaya dengan sesajen, saudaraku terkasih. Ya, ini saya alami, ya. Dan dia cerita, saudaraku terkasih, KKR datang, altar call maju, bertobat, saudara. Tapi itu yang di sebelahnya salib itu nggak dibuang sama dia, ya, saudara. Yang dia percaya yang mana? Nah, saudaraku terkasih, puji Tuhan. Kalau saya pergi pelayanan penginjilan dengan suami, saya perlu dukungan doa saudara. Amin. Tidak mudah saudara. Kuasa iblis juga menyerang kita. Ya, banyak sekali halangan rintangan. Tapi siapa lawan kita jika Allah di pihak kita? Karena Yesus adalah pembelaku. Amin. Saya minta nada di C. Meskipun saya susah menderita
sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, oh saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Selamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Saudara, penderitaan apapun yang saudara alami, jangan pernah kalah iman kita. Tetap setia iring Yesus. Sejahat apapun orang kepada kita, tetap lihat pandang salib Kristus. Maka kita akan tetap di jalan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yesus, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara,